Malam-malam di Kalimantan tak pernah sedingin ini. Udara bergetar bukan karena angin, tapi oleh suara sayap yang gemerisik dan bau amis yang menusuk hidung. Penduduk desa mengunci pintu rapat, menempatkan pisau di bawah bantal. Mereka tahu, di langit sana, kepala tanpa tubuh dengan isi perut menjuntai sedang mengintai. Ia datang bukan dari luar, melainkan dari hati seorang tabib yang haus akan keabadian. Desa Rantau adalah sebuah permata tersembunyi di pedalaman Kalimantan, dikelilingi oleh hutan lebat yang tak berujung dan dialiri sungai yang berliku. Di desa yang damai ini, hidup seorang wanita muda bernama Puspita. Ia adalah seorang tabib, pewaris tunggal ilmu pengobatan herbal dari garis keturunan keluarganya. Puspita dikenal bukan hanya karena keahliannya meracik ramuan dari tumbuhan hutan, tetapi juga karena senyumnya yang hangat dan tangan dinginnya yang penuh kasih. Penduduk desa, dari anak-anak yang demam hingga orang tua yang linu, selalu datang kepadanya. Mereka percaya bahwa Puspita adalah anugerah, sosok yang dikirimkan untuk menjaga kesehatan dan kedamaian mereka. Setiap pagi, sebelum embun mengering, Puspita sudah menyusuri pinggiran hutan, keranjang rotan di punggungnya, mencari daun-daun langka, akar-akaran, dan bunga-bunga yang hanya tumbuh di tempat tertentu. Ia bisa menghabiskan berjam-jam, menyatu dengan alam, berbicara dengan pohon-pohon, dan mendengarkan bisikan air sungai. Bagi Puspita, hutan bukan hanya sumber mata pencaharian, melainkan juga guru spiritual. Ia telah diajarkan untuk menghormati setiap makhluk hidup, tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan selalu berterima kasih kepada alam. Ajaran itu diwariskan turun-temurun, sebuah warisan luhur yang seharusnya menjaganya dari jalan yang sesat. Namun, di balik citra tabib yang sempurna, tersimpan sebuah ambisi yang dalam dan gelap. Puspita tidak puas. Meskipun ia berhasil menyembuhkan banyak orang, ia sering merasa frustrasi ketika menghadapi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ia menyaksikan penderitaan orang-orang yang dicintainya dan merasa tidak berdaya. Dalam hati kecilnya, ia mulai merindukan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang dapat mengendalikan hidup dan mati, bukan sekadar meringankan rasa sakit. Rasa iri muncul ketika ia mendengar cerita dari desa lain tentang dukun-dukun sakti yang bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Ia mendambakan pengakuan yang melampaui sekadar tabib desa. Pada suatu sore, saat ia sedang mencari tanaman di area yang lebih dalam dari hutan, ia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu, yang dikenal sebagai penjaga tradisi, menatap Puspita dengan mata yang tajam dan menusuk. "Kau mencari lebih dari yang kau butuhkan, Nak," kata nenek itu dengan suara berbisik, serak seperti gemerisik daun kering. "Ketahuilah, kekuasaan yang tidak berasal dari alam akan selalu membawa malapetaka." Puspita tersentak, merasa pikirannya terbaca. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai kelelahan. Namun, kata-kata nenek itu terus terngiang, sebuah peringatan yang tidak ia hiraukan. Di hari-hari berikutnya, bisikan-bisikan itu semakin kuat. Ambisinya tumbuh menjadi keinginan membara. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan kecilnya, mencari catatan-catatan kuno yang ditinggalkan oleh kakeknya. Ia tidak lagi hanya mencari resep obat, melainkan juga mantra-mantra yang tidak ada dalam buku-buku pengobatan. Puspita yakin, ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi di dalam warisan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa pencarian ini akan membawanya ke jalan yang sangat gelap, jalan yang akan mengubahnya menjadi sosok yang paling ia takuti. Desa yang ia cintai akan menjadi saksi bisu dari kejatuhannya, sebuah tragedi yang akan menjadi legenda horor yang abadi. Hasrat Puspita akan kekuatan semakin tak terkendali. Ia menyadari bahwa catatan-catatan yang ia temukan hanyalah petunjuk, bukan jawaban yang ia cari. Sebuah legenda tua yang sering diceritakan kakeknya kembali terngiang. Jauh di balik sungai yang berkelok, di bawah air terjun yang tak pernah kering, terdapat sebuah gua terlarang. Di dalamnya, tersimpan kebijaksanaan para leluhur, tapi juga pengetahuan yang dilarang. Kakeknya selalu menekankan bagian pengetahuan yang dilarang dengan nada yang penuh ketakutan, seolah-olah mengisyaratkan bahaya yang tak terbayangkan. Namun, bagi Puspita, kata dilarang justru terdengar seperti sebuah undangan yang menggoda. Suatu pagi yang cerah, Puspita memutuskan untuk melupakan peringatan itu dan memulai perjalanannya. Ia menyusuri sungai, membelah semak belukar yang tebal, dan melintasi jurang-jurang yang dalam. Ia merasa seolah-olah hutan itu sendiri mencoba menghentikannya,
dengan ranting-ranting yang tiba-tiba rapuh dan ular-ular yang melintas di depannya. Namun, Puspita, yang kini hanya melihat tujuannya, tidak gentar. Setelah perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya menemukan air terjun yang dimaksud. Di balik tirai air yang deras, tersembunyi sebuah gua dengan pintu yang tertutup oleh akar-akaran yang menjulang. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Puspita memecahkan akar-akar itu dan memasuki gua. Aroma lembab dan tanah basah menyambutnya. Di tengah gua, di atas altar batu yang ditumbuhi lumut, terletak sebuah kitab tebal dengan sampul kulit yang usang. Kitab itu tidak memiliki judul, hanya sebuah lambang aneh yang menyerupai sepasang sayap yang terlepas dari tubuh. Puspita merasakan getaran aneh dari kitab itu. Ia tahu ini adalah kitab yang kakeknya peringatkan. Ada bisikan yang terdengar di kepalanya, memintanya untuk pergi, untuk meninggalkan tempat terkutuk itu. Bisikan itu adalah suara nuraninya, suara warisan luhurnya yang masih berjuang untuk menjaganya. Namun, di sisi lain, ada bisikan lain yang lebih kuat dan memikat. Bisikan itu menjanjikan kekuasaan tanpa batas, keabadian, dan kemampuan untuk mengendalikan takdir. Kau akan menjadi yang terkuat, bisik suara itu. Tidak ada lagi yang akan mati di hadapanmu. Kau akan menjadi dewi. Puspita terhipnotis. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh kitab itu. Seketika, rasa dingin yang menusuk tulang menjalar ke seluruh tubuhnya, diikuti oleh sensasi panas yang membakar. Lambang di sampul kitab itu menyala dengan cahaya merah, dan Puspita merasakan ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Ia membuka kitab itu. Di halaman pertama, tertulis sebuah peringatan dalam bahasa kuno yang ia pahami. Siapapun yang membaca mantra ini akan kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Jiwanya akan terpecah, dan ia akan hidup dalam dua dunia. Dunia manusia di siang hari, dan dunia kegelapan di malam hari. Peringatan itu terasa seperti tamparan keras. Puspita ragu sejenak. Namun, rasa ingin tahu dan ambisinya jauh lebih besar dari ketakutannya. Ia membalik halaman dan mulai membaca mantra pertama, sebuah mantra yang akan mengubah hidupnya, dan juga nasib seluruh desa rantau, selamanya. Cahaya merah dari kitab itu memenuhi gua, menutupi seluruh sosok Puspita. Puspita kembali ke desanya, membawa serta kitab mantra terlarang yang kini terasa seperti bagian dari dirinya. Hutan yang dulu ia kenal terasa asing, dan bisikan-bisikan aneh terus mengikutinya. Peringatan yang tertulis di kitab tidak lagi menakutinya, justru terasa seperti tantangan. Ia memilih waktu yang paling tepat untuk melakukan ritual yang lebih dalam. Malam bulan merah, sebuah fenomena langka yang dipercaya memiliki energi supernatural paling kuat. Selama berhari-hari, Puspita mengunci diri di rumahnya, menolak tamu yang datang dan mengabaikan panggilan dari penduduk desa yang membutuhkan pertolongannya. Ia hanya fokus pada satu hal, mencapai kekuatan yang ia dambakan. Malam itu, bulan bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan, membuat pepohonan di luar terlihat seperti siluet iblis. Puspita telah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual, darah kurban, bunga-bunga hitam, dan lilin dari lemak manusia yang ia ambil dari makam kuno. Ia membaca mantra-mantra yang lebih kompleks dan berbahaya. Setiap kata terasa seperti pisau yang mengukir jiwanya. Ia merasakan tubuhnya bergetar. Kulitnya terasa dingin dan panas secara bergantian. Rambutnya seolah-olah berdiri, dan matanya memancarkan cahaya merah yang sama dengan bulan di luar. Puspita merasakan kekuatannya berlipat ganda. Namun ada harga yang harus ia bayar. Saat mantra terakhir diucapkan, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya terasa ringan, namun jiwanya terasa berat. Sebuah kekuatan yang gelap dan tak terkendali merasuki dirinya, berputar-putar di dalam dirinya. Ia merasa seperti ada dua entitas yang berebut kendali atas dirinya. Puspita yang ramah dan baik hati, dan Puspita yang gelap dan haus kekuatan. Suara-suara di kepalanya kini tidak lagi bisikan, melainkan raungan yang keras. Ia melihat bayangan dirinya di cermin, tetapi yang ia lihat bukanlah dirinya yang dulu. Matanya kini merah menyala, dan senyumnya terlihat seperti seringai yang menyeramkan. Puspita, sang tabib, kini telah berubah. Perubahan itu tidak hanya memengaruhi mentalnya, tetapi juga fisiknya. Puspita mulai menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan tidur. Ia bisa merasakan energi di sekitarnya, melihat aura gelap yang mengelilingi orang-orang yang sakit, dan bahkan mendengar detak jantung janin yang sedang dikandung oleh ibu hamil dari jarak jauh. Kekuatan barunya sungguh luar biasa,
tetapi ia juga merasakan kebutuhan yang mengerikan. Sebuah keinginan untuk memakan energi yang ia rasakan. Ia mencoba melawannya, tetapi setiap kali ia melakukannya, rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Puspita yang dulu baik hati menangis dalam hatinya. Tetapi Puspita yang baru, yang gelap, tersenyum puas. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan kemanusiaannya demi keabadian. Malam itu, ia tidak berani keluar rumah. Ia ketakutan dengan apa yang telah ia lakukan, dan ia juga ketakutan dengan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Di luar, bulan merah terus bersinar, menyinari hutan dan desa, menjadi saksi bisu dari lahirnya sebuah teror baru. Desa Rantau tidak tahu bahwa musuh terbesar mereka kini hidup di tengah-tengah mereka, bersembunyi di balik topeng seorang tabib. Malam pertama setelah ritual bulan merah, Puspita tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa panas dingin, dan bisikan-bisikan di dalam kepalanya semakin kuat. Ia merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk keluar, untuk memuaskan rasa lapar yang kini menggerogoti jiwanya. Ia melihat ke arah cermin, dan melihat pantulan yang menakutkan. Matanya bukan lagi milik Puspita, melainkan milik sesuatu yang lain. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian leher dan perutnya. Puspita terkejut melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Secara perlahan, kepalanya mulai terlepas dari lehernya. Sebuah kekuatan aneh mendorongnya ke atas, menjauh dari tubuhnya. Dengan ngeri, ia melihat isi perutnya, jantung, hati, dan ususnya, menjuntai di bawah kepala yang melayang. Darah menetes di lantai, dan aroma amis memenuhi udara. Puspita, sang tabib, kini telah menjadi kuyang. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kepalanya yang melayang, ditarik oleh kekuatan yang gelap, terbang keluar dari jendela rumahnya. Ia menyusuri kegelapan malam, melayang di atas atap-atap rumah, mencari mangsa. Mata merahnya menyala, bagai dua bola api yang mengambang di udara. Isi perutnya menjuntai di belakangnya, mengeluarkan suara gemerisik yang menyeramkan. Nafsu yang mengendalikan dirinya adalah nafsu untuk darah, terutama darah bayi yang baru lahir dan janin. Puspita yang lama berteriak di dalam jiwanya, memohon agar dirinya berhenti. Ia mencoba melawan, tetapi ia terlalu lemah. Kendali atas tubuhnya telah diambil alih oleh entitas yang baru, entitas yang haus akan keabadian. Ia terbang menuju rumah pasangan muda yang baru saja melahirkan. Dari jarak jauh, ia bisa mendengar detak jantung bayi yang kecil, sebuah melodi yang memanggilnya. Ia memasuki rumah itu melalui celah-celah kecil yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh tikus. Ia melayang ke kamar bayi, di mana sang ibu sedang tidur dengan lelap di samping boks bayinya. Wajah bayi itu terlihat damai, tidak tahu bahwa bahaya sedang mengintai. Dengan perlahan, ia mendekat, menjuntaikan ususnya ke arah bayi yang tidak berdaya itu. Tiba-tiba, sang ibu terbangun, merasakan aura dingin yang tak biasa di dalam kamar. Ia melihat ke arah boks bayinya, dan matanya melebar karena ngeri. Ia melihat kepala melayang dengan usus menjuntai, dan mata merah menyala. Ia berteriak histeris, sebuah teriakan yang mengguncang seluruh desa. Namun, sudah terlambat. Sebelum para tetangga bisa datang, Kuyang sudah mengambil apa yang ia inginkan. Ia meninggalkan mayat bayi yang kini terlihat pucat dan tak bernyawa. Teriakan histeris sang ibu terdengar di seluruh desa, membangunkan semua orang dari tidur mereka. Penduduk desa berlari ke rumah pasangan itu, dan pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Tidak ada luka, tidak ada bekas serangan. Hanya mayat bayi yang terlihat seperti kehabisan darah. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa ada roh jahat yang bergentayangan di desa mereka. Dan malam itu, teror Kuyang yang mengerikan telah dimulai. Kematian bayi itu mengguncang desa Rantau hingga ke akarnya. Kabar menyebar seperti api, dan ketakutan mulai merayap di setiap sudut desa. Penduduk desa, yang dulunya hidup dengan damai dan tentram, kini tidur dengan cemas, mengunci pintu dan jendela mereka dengan rapat. Mereka mengadakan pertemuan darurat. Para tetua desa mencoba menenangkan mereka, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda perampokan atau serangan binatang buas. Hanya satu hal yang mereka dengar, teriakan histeris sang ibu yang menyebutkan, kepala melayang.
Salah satu tetua desa, yang paling bijaksana dan paling tua, akhirnya berani menyebutkan nama yang sudah lama menjadi dongeng di desa mereka. Kuyang, bisiknya dengan suara yang gemetar. Seketika, suasana menjadi hening. Kuyang adalah makhluk mitos yang hanya diceritakan pada anak-anak yang nakal agar mereka patuh. Sebuah legenda yang tidak pernah mereka bayangkan nyata. Tetua itu menceritakan kembali legenda kuno tentang seorang wanita yang mencari keabadian, mengorbankan kemanusiaannya, dan berubah menjadi monster yang haus darah. Ia juga menjelaskan bahwa Kuyang memburu wanita hamil dan bayi untuk mempertahankan kekuatannya. Kisah itu membuat ketakutan penduduk desa semakin dalam. Mereka mulai mengambil langkah-langkah pencegahan. Mereka menempatkan gunting dan pisau di bawah bantal, dan menyebarkan bawang putih di depan pintu. Konon, benda-benda tajam dan bawang putih adalah kelemahan Kuyang, karena benda-benda itu dapat merusak atau mengusir entitas jahat tersebut. Di siang hari, Puspita kembali ke kehidupannya yang normal. Ia masih berpura-pura menjadi tabib yang baik hati, membantu penduduk desa yang sakit. Namun, ada yang berbeda darinya. Matanya terlihat lelah, dan ia seringkali terlihat merenung. Ia tidak bisa menatap mata orang-orang, terutama wanita hamil. Rasa bersalah yang mengerikan menggerogoti dirinya. Namun ia juga tidak bisa mengendalikan nafsu yang menguasainya. Di malam hari, teror terus berlanjut. 2 malam kemudian, seorang wanita hamil yang sedang mengandung anak pertamanya ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Lagi-lagi, tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya tubuh yang pucat dan dingin. Teriakan histeris kembali terdengar, dan desa yang tenang kini telah menjadi kuburan bagi mimpi-mimpi yang hancur. Desas-desus tentang Kuyang kini tidak lagi menjadi dongeng, tetapi kenyataan yang pahit. Penduduk desa mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa mereka andalkan? Siapa yang bisa menghentikan teror ini? Mereka tidak tahu bahwa jawaban atas pertanyaan mereka adalah orang yang paling mereka percayai, orang yang paling mereka butuhkan. Seorang pemuda bernama Rendra, yang dulunya adalah kekasih Puspita, tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada yang aneh dengan Puspita. Puspita yang ia cintai tidak akan pernah menjadi Kuyang. Tetapi mengapa Puspita terlihat sangat aneh? Mengapa ia begitu tertutup? Rendra mencoba mengunjungi Puspita, tetapi Puspita menolak untuk membuka pintu. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Puspita. Hati kecilnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Rendra tidak tahu bahwa rasa penasaran ini akan membawanya ke dalam bahaya yang tidak terbayangkan, ke dalam sebuah pertarungan yang akan mengubah segalanya. Ketakutan di desa rantau mencapai puncaknya. Penduduk desa kini hidup dalam ketegangan, tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Puspita, yang masih berpura-pura menjadi tabib yang baik hati, terlihat semakin cemas. Ia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk memakan energi yang ia rasakan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan identitasnya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di siang hari, ia akan membantu orang-orang, tetapi di malam hari, ia akan menjadi monster yang mereka takuti. Jiwa Puspita yang lama terus berjuang, mencoba mengendalikan tubuhnya, tetapi entitas gelap itu terlalu kuat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Agus, yang sedang menjaga ladangnya, tiba-tiba mendengar suara aneh di atas kepalanya. Ia mendongak, dan melihat bayangan hitam melayang di atasnya. Bayangan itu sangat cepat, sulit untuk dilihat. Namun Agus berhasil menangkap detail yang mengerikan. Ia melihat kepala yang melayang, dengan isi perut yang menjuntai di belakangnya. Yang paling membuatnya terkejut adalah mata merah yang menyala, dan suara gemerisik yang mengerikan dari usus yang bergesekan dengan ranting pohon. Agus tidak sempat berteriak. Ia hanya bisa lari. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia bersembunyi di balik semak belukar. Saat melarikan diri, ia tidak sengaja menabrak seorang wanita hamil yang sedang berjalan pulang. Mereka berdua jatuh, dan wanita itu berteriak kesakitan. Kuyang, yang tadinya sedang melayang di atas ladang, mendengar teriakan itu. Ia berbalik dan menuju ke arah mereka. Agus, yang panik, melihat Kuyang mendekat. Ia melihat kepala itu semakin jelas, dan yang paling membuatnya terkejut adalah perhiasan yang melingkar di leher kepala itu. Ia tahu perhiasan itu, karena Puspita selalu memakainya. Sebuah kalung perak yang diwariskan dari neneknya. Agus terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun,
Sebelum Kuyang sempat mencapai mereka, ibu hamil itu berhasil merangkak dan masuk ke dalam sebuah rumah yang kosong. Kuyang tidak bisa masuk. Agus, dengan sisa-sisa keberaniannya, berhasil melarikan diri. Ia berlari ke rumah Rendra, mantan kekasih Puspita. Rendra, yang masih terjaga, membukakan pintu untuknya. Agus menceritakan apa yang ia lihat, dan Rendra mendengarkan dengan seksama. Ketika Agus menceritakan tentang kalung perak yang melingkar di leher Kuyang, Rendra terdiam. Ia tahu, kalung itu adalah hadiah darinya untuk Puspita. Hatinya hancur berkeping-keping. Puspita yang ia cintai kini telah menjadi monster yang paling ia takuti. Dengan amarah yang membara dan hati yang hancur, Rendra berjanji untuk menghentikan teror ini. Ia tidak bisa membiarkan Puspita terus-menerus membahayakan penduduk desa. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan Kuyang adalah dengan memisahkan kepala dari tubuhnya. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa yang berani, menceritakan kepada mereka tentang apa yang ia ketahui. Mereka tidak percaya pada awalnya, tetapi kalung perak itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dengan bantuan tetua desa, mereka mulai merencanakan perburuan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melakukannya. Malam itu, Rendra dan kawan-kawannya, dengan hati yang penuh duka dan amarah, memulai perburuan yang akan menjadi pertarungan paling mematikan dalam sejarah desa rantau. Rendra mengumpulkan 6 pemuda terpilih, masing-masing dengan keahliannya sendiri. Ada Jaka, pemanah ulung yang matanya setajam elang. Ada Doni, yang paling kuat di antara mereka dan ahli menggunakan golok. Ada Kardi, yang lincah dan gesit. Dan 3 pemuda lainnya yang setia dan pemberani. Rendra memimpin mereka. Hatinya terasa berat. Ia masih tidak bisa percaya bahwa wanita yang ia cintai, Puspita, telah berubah menjadi monster yang mereka buru. Namun, demi keselamatan desa, ia harus melakukannya. Ia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasai akal sehatnya. Para tetua desa memberikan mereka bimbingan. Kuyang tidak akan mati jika kau hanya membunuh kepalanya, kata tetua itu. Kau harus menemukan tubuhnya yang tersembunyi. Jika kau berhasil memisahkan kepala dari tubuhnya sebelum matahari terbit, Kuyang tidak akan bisa bersatu kembali dan ia akan musnah. Tetua itu juga memberikan mereka jimat dari bawang putih dan rempah-rempah kuat untuk mengusir Kuyang. Mereka juga membawa gunting, pisau, dan cermin, benda-benda yang konon dapat melemahkan Kuyang. Rendra memimpin kelompok itu. Mereka berjalan diam-diam di malam hari, menyusuri setiap sudut desa. Mereka tahu bahwa Kuyang tidak akan jauh dari pemukiman, karena ia membutuhkan mangsa. Suasana sangat mencekam. Angin berhembus kencang, membawa serta suara-suara aneh dari hutan. Setiap bayangan membuat mereka terkejut, dan setiap suara membuat mereka siaga. Mereka melewati rumah-rumah yang terkunci rapat, dan Rendra melihat ekspresi ketakutan di wajah para penduduk desa yang mengintip dari balik jendela. Tiba-tiba, Jaka memberi isyarat. Ada sesuatu di atas sana, bisiknya, menunjuk ke arah pohon-pohon. Semua orang mendongak. Di atas pohon yang menjulang, ada 2 mata merah yang menyala, melayang di udara. Itu adalah Kuyang. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia mengenali mata itu. Mata Puspita. Namun, mata itu kini terlihat kosong dan penuh nafsu. Rendra merasakan amarah dan kesedihan yang tak tertahankan. Ia melihat monster yang telah mengambil Puspita darinya. Doni, yang paling tidak sabar, mengangkat goloknya. Ayo kita habisi dia, teriaknya. Namun, Rendra menghentikannya. Tidak, bisiknya. Kita harus mencari tubuhnya. Kepala itu hanya umpan. Rendra dan kelompoknya mulai mengikuti Kuyang. Mereka berjalan diam-diam, mencoba untuk tidak membuat suara. Kuyang terbang di atas mereka, tidak menyadari bahwa ia sedang diburu. Rendra memimpin kelompoknya, dengan mata yang tidak pernah lepas dari Kuyang. Ia tahu bahwa pertarungan itu akan terjadi, dan ia tahu bahwa ia harus bersiap. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa Puspita yang ia kenal tidak ada lagi. Yang ada hanya monster, dan monster itu harus dimusnahkan. Perburuan itu berlanjut hingga larut malam. Kuyang memimpin mereka jauh ke dalam hutan, ke tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Rendra dan kelompoknya terus mengikuti. Hati mereka berdebar kencang.
Mereka akhirnya mencapai sebuah gua terpencil yang diselimuti oleh aura gelap. Rendra melihat ke arah Kuyang. Kepalanya yang melayang kini berhenti, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Rendra yakin, tubuh Puspita tersembunyi di dalam gua itu. Ia memberi isyarat kepada kelompoknya. Jaka dan Doni mengangguk. Mereka mulai berjalan ke arah gua. Tiba-tiba, Kuyang berbalik dan menatap mereka. Matanya yang merah menyala, memancarkan amarah yang tak terkendali. Kuyang tahu bahwa ia sedang diburu. Ia meluncur ke arah mereka, dengan usus yang menjuntai di belakangnya. Suara gemerisik itu terdengar sangat dekat, dan baunya sangat amis. Rendra dan kelompoknya segera menyiapkan diri. Doni mengangkat goloknya, siap untuk menyerang. Jaka menyiapkan panahnya. Kardi, yang lincah, mencoba mengalihkan perhatian Kuyang dengan melemparkan batu-batu kecil. Kuyang, yang marah, tidak fokus pada Rendra, tetapi pada Kardi. Ia mencoba mengejar Kardi, dan saat itulah Rendra dan kelompoknya melihat celah. Sekarang, teriak Rendra. Doni berlari ke arah Kuyang, mencoba memisahkan kepala dari tubuhnya. Jaka memanah Kuyang, tetapi anak panahnya hanya menembus kepala Kuyang. Tidak ada darah yang keluar, hanya cahaya gelap. Kuyang terlalu cepat. Ia berbalik dan menyerang Doni. Doni terlempar, tetapi ia berhasil menghindari serangan yang mematikan. Rendra tahu, mereka tidak akan bisa mengalahkan Kuyang dengan kekuatan fisik. Guntingnya, teriak Rendra. Salah satu pemuda melemparkan gunting ke arah Kuyang. Kuyang, yang melihat gunting itu, menjadi panik. Ia mundur, menjauh dari gunting itu. Rendra teringat cerita tetua desa. Benda-benda tajam, terutama gunting, adalah kelemahan Kuyang. Puspita yang lama berteriak di dalam jiwanya, memohon agar mereka berhenti. Namun, entitas gelap itu mengendalikan dirinya, dan ia terus menyerang. Rendra, yang melihat celah, berlari ke arah gua. Ia harus menemukan tubuh Puspita. Ia tahu bahwa hanya dengan memisahkan kepala dari tubuhnya, mereka bisa menghentikan Kuyang. Ia memasuki gua, dan matanya langsung tertuju pada sebuah sosok yang tergeletak di tanah. Itu adalah tubuh Puspita. Tubuhnya pucat, dingin, dan tidak bergerak. Rendra merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Ia harus melakukannya. Di luar, Kuyang berhasil mengalahkan para pemuda. Ia mendekat, matanya menyala. Ia tahu bahwa Rendra ada di dalam gua. Rendra, yang mendengar suara langkah kaki, melihat ke arah Kuyang. Ia melihat kepala Puspita, yang kini terlihat sangat dekat. Rendra, dengan air mata yang mengalir di pipinya, membalikkan tubuh Puspita. Ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara. Seketika, kepala Kuyang yang melayang berteriak, sebuah teriakan yang sangat menyakitkan. Kepalanya berbalik, mencoba untuk menyatu kembali dengan tubuhnya, tetapi tubuhnya kini terbalik. Kuyang berteriak, sebuah teriakan yang penuh amarah dan kesakitan. Ia tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya. Kepalanya yang melayang, kini melemah, dan akhirnya jatuh ke tanah. Teriakan itu berhenti. Kuyang musnah. Namun, pertarungan itu belum selesai. Rendra dan kawan-kawannya harus menghadapi kenyataan yang pahit. Mereka telah mengalahkan monster, tetapi mereka telah kehilangan Puspita. Kuyang telah musnah. Fajar menyingsing, menyinari hutan yang kini terlihat damai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, bagi Rendra dan kelompoknya, malam itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka berdiri di depan gua, menatap kepala Puspita yang tergeletak di tanah. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya, dan mata merahnya kini telah kembali menjadi mata Puspita yang dulu. Namun, mata itu tidak bernyawa. Rendra merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Ia tidak hanya kehilangan Puspita, ia juga harus menjadi orang yang membunuhnya. Mereka membawa tubuh Puspita kembali ke desa. Berita menyebar dengan cepat. Penduduk desa, yang dulunya hidup dalam ketakutan, kini merasa lega, tetapi mereka juga merasa sedih. Mereka melihat tubuh Puspita, dan mereka tidak bisa percaya bahwa wanita yang mereka cintai, tabib yang baik hati, adalah monster yang meneror mereka. Mereka merasa bersalah, karena mereka tidak bisa melihat penderitaan Puspita. Mereka hanya melihat monster, bukan manusia yang terperangkap di dalamnya. Puspita dimakamkan dengan sederhana.
Tidak ada yang datang, kecuali Rendra dan kelompoknya. Rendra berdiri di depan makamnya, dengan hati yang hancur. Ia tahu, Puspita yang ia kenal telah tiada, dan ia adalah penyebabnya. Ia telah membunuh wanita yang ia cintai, demi keselamatan desa. Sebuah pilihan yang sulit, tetapi ia harus melakukannya. Ia merasa hampa, kosong, dan sangat kesepian. Ia telah memenangkan pertarungan, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Rendra memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa ia dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan Kuyang. Ia tidak ingin penduduk desa tahu bahwa Puspita adalah monster itu. Ia ingin mereka mengingat Puspita sebagai tabib yang baik hati, bukan sebagai Kuyang yang haus darah. Ia juga tidak ingin mereka tahu bahwa ia yang membunuh Puspita. Ia ingin menanggung beban itu sendirian. Namun, beberapa orang melihat ada yang aneh dengan Rendra. Ia tidak lagi sama. Matanya terlihat kosong, dan ia seringkali terlihat merenung. Ia tidak bisa melupakan malam itu, tidak bisa melupakan teriakan Puspita, dan tidak bisa melupakan wajahnya yang tak bernyawa. Ia tahu bahwa ia akan hidup dengan bayangan itu selamanya. Kisah Puspita dan Kuyang akan terus menghantuinya, dan ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Rendra, yang dulunya adalah pemuda yang ceria, kini telah menjadi orang yang pendiam dan tertutup. Ia telah membayar harga yang sangat mahal, dan ia akan hidup dengan penyesalan itu selamanya. Setelah kematian Puspita, desa rantau kembali tenang. Burung-burung kembali berkicau di pagi hari, dan anak-anak kembali bermain di jalanan. Pintu-pintu rumah tidak lagi terkunci rapat, dan penduduk desa bisa tidur nyenyak di malam hari. Namun, kedamaian itu terasa semu. Ketakutan yang pernah mereka rasakan masih membayangi, seperti hantu yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa melupakan malam-malam yang penuh teror, dan mereka tidak bisa melupakan nama Kuyang. Mereka mulai membuat ritual untuk menangkal teror serupa di masa depan. Mereka menempatkan gunting dan pisau di bawah bantal, dan mereka menyebarkan bawang putih di depan pintu. Mereka juga mengadakan upacara doa setiap malam, memohon perlindungan dari arwah leluhur. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi monster yang akan mengganggu kedamaian mereka. Rendra, yang kini dianggap sebagai pahlawan, menolak untuk menerima pengakuan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, menghindari orang-orang. Ia tidak bisa menatap mata mereka. Setiap kali ia melihat seorang ibu hamil, ia teringat pada korban-korban Kuyang. Setiap kali ia melihat bayi, ia teringat pada malam pertama Kuyang muncul. Ia tidak bisa melupakan apa yang telah ia lakukan, dan ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jaka, Doni, dan yang lainnya mencoba untuk menghiburnya, tetapi Rendra menolak. Aku yang bertanggung jawab, bisiknya. Aku yang membunuhnya. Mereka tahu bahwa Rendra tidak bisa melupakan Puspita. Mereka juga tahu bahwa Puspita adalah orang yang mereka kenal, dan mereka juga tahu bahwa ia telah berubah. Mereka telah kehilangan teman, dan mereka tidak bisa melupakannya. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan desa, dan harga yang mereka bayar sangat mahal. Para tetua desa, yang mengetahui kebenaran, mencoba untuk menghibur Rendra. Kau melakukan hal yang benar, nak, kata tetua itu. Puspita telah memilih jalannya sendiri. Kau hanya menghentikannya dari melakukan lebih banyak kejahatan. Namun, kata-kata itu tidak bisa menenangkan Rendra. Ia tahu, ia telah membunuh wanita yang ia cintai. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan hal itu. Kisah tentang Kuyang menjadi misteri yang tidak terpecahkan bagi banyak orang. Beberapa orang percaya bahwa Kuyang hanya sebuah mitos, dan Rendra serta kelompoknya hanya mengarang cerita untuk menenangkan mereka. Namun, mereka yang menyaksikan teror itu tahu bahwa Kuyang itu nyata. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Desa rantau kini hidup dalam kedamaian. Tetapi kedamaian itu terasa hampa. Mereka tahu, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk kedamaian itu, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakan Puspita. Tahun-tahun berlalu. Generasi baru lahir dan tumbuh di desa rantau. Mereka tidak pernah melihat teror Kuyang, dan mereka hanya mendengar cerita dari orang tua mereka. Kisah Puspita dan Kuyang kini telah menjadi legenda, sebuah cerita yang diceritakan di sekitar api unggun dan di tempat tidur.
Orang tua menggunakan cerita itu untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang nakal, dan anak-anak itu akan mendengarkan dengan mata yang melebar, ketakutan yang menyenangkan. Cerita itu selalu diceritakan dengan detail yang sama. Puspita, tabib yang baik hati, terbutakan oleh nafsu dan ambisi. Ia membaca kitab mantra terlarang, dan ia berubah menjadi kuyang. Ia meneror desa, memburu wanita hamil dan bayi. Rendra, sang pahlawan, memimpin kelompok pemuda untuk menghentikannya. Mereka berhasil, tetapi dengan harga yang mahal. Puspita, sang tabib, kini menjadi monster yang paling mereka takuti. Legenda itu hidup, dan legenda itu menjadi pengingat bagi setiap orang. Mereka tidak boleh serakah. Mereka tidak boleh menginginkan kekuatan yang bukan milik mereka. Mereka harus menghargai apa yang mereka miliki, dan mereka harus menghormati alam. Kisah Puspita menjadi peringatan tentang bahaya nafsu yang tidak terkendali, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, di balik legenda itu, ada kenyataan yang pahit. Rendra, yang kini menjadi orang tua, seringkali terlihat merenung. Ia tidak bisa melupakan Puspita. Ia tidak bisa melupakan malam itu. Ia telah hidup dengan penyesalan itu selamanya. Setiap kali ia mendengar cerita tentang kuyang, ia teringat pada Puspita. Ia teringat pada wanita yang ia cintai, dan ia teringat pada monster yang ia bunuh. Ia tahu, ia akan hidup dengan bayangan itu selamanya. Di luar desa rantau, di hutan lindung, ada sebuah gua yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Di dalamnya, ada sebuah kitab kuno yang tergeletak di tanah. Kitab itu masih memancarkan aura gelap, menunggu korban berikutnya. Hutan itu sendiri terasa dingin dan penuh misteri. Seolah-olah arwah Puspita yang haus akan kekuatan masih bergentayangan, mencari tubuh baru untuk ia tinggali. Dan di tengah-tengah hutan yang gelap, di bawah langit yang penuh bintang, bisikan-bisikan terdengar. Aku akan kembali, bisik suara itu. Aku akan kembali. Kisah kuyang bukanlah hanya sebuah legenda, melainkan sebuah kenyataan yang akan terus menghantui desa rantau. Dan Rendra, sang pahlawan, tahu bahwa legenda itu tidak akan pernah mati. Tahun-tahun terus bergulir, mengubah wajah desa rantau. Anak-anak yang dulu ketakutan kini tumbuh dewasa dan memiliki anak sendiri. Pohon-pohon yang menjadi saksi bisu teror kuyang semakin rindang, menaungi makam Puspita yang kini ditumbuhi ilalang. Papan nisan yang dulu mencantumkan namanya kini pudar, seolah alam sendiri ingin menghapus jejak kelamnya. Namun, meskipun namanya nyaris terlupakan, kisahnya tidak. Kisah Puspita, sang tabib yang berubah menjadi kuyang, terus hidup. Ia tak lagi sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua menceritakannya bukan untuk menakut-nakuti anak-anak agar cepat tidur, melainkan untuk menanamkan sebuah pelajaran berharga. Pesan moral yang terukir. Kisah Puspita adalah cermin bagi setiap manusia. Ia mengajarkan bahwa keserakahan adalah benih dari kehancuran. Puspita sudah memiliki segalanya: keahlian, kasih sayang, dan pengakuan. Namun, ia tak puas. Ia mendambakan kekuatan yang lebih besar, melampaui batas yang seharusnya. Keinginan yang tak terkendali itu membawanya pada jalan gelap, mengorbankan kemanusiaannya demi keabadian semu yang ternyata berujung pada kematian yang tragis. Legenda ini juga mengingatkan bahwa ilmu, sebesar apapun, harus disertai dengan kebijaksanaan dan hati nurani. Puspita menggunakan pengetahuannya yang luar biasa untuk melayani nafsu pribadinya, bukan untuk kebaikan bersama. Kekuatan tanpa kendali akan menjadi bencana, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Terakhir, kisah kuyang mengajarkan tentang pentingnya menerima takdir dan keterbatasan diri. Tidak semua hal bisa dikendalikan, dan ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Puspita mencoba melawan hukum alam dan takdir dengan kekuatannya, dan akhirnya ia harus membayar harga yang paling mahal: kehormatan, jiwa, dan hidupnya sendiri. Maka, setiap kali angin malam bertiup dan suara gemerisik terdengar dari hutan, penduduk desa rantau akan menoleh. Mereka tidak lagi melihat kuyang, tetapi mereka merasakan kehadirannya dalam sebuah pelajaran abadi. Bahwa di balik setiap ambisi yang melampaui batas, ada sisi gelap yang siap menunggu,
dan bahwa kegelapan itu seringkali bersembunyi di dalam diri kita sendiri. Saksikan cerita horor Indonesia di video kami yang lain. Kita sudah kupas tuntas asal-usul makhluk mitologi mistis di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih.